podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Nah, kembali lagi sama aku, Dewi Rosyani Wijaya. Dan di episode podcast kali ini, aku ditemani sama temen aku sendiri. Mungkin bagi kalian yang belum tahu atau yang belum kenal, boleh perkenalan dulu nih. Dan sebelum itu, mbaknya ini udah pernah diundang di podcast-podcast sebelumnya. Mungkin kalian yang udah sering nonton bakal tahu, tapi yang belum pernah nonton boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Dewi karena udah diundang lagi di podcast Kata Konselor. Mungkin ini kedua kalinya saya undang di sini. Untuk teman-teman yang belum tahu podcastku sama temanku yang dulu yang waktu itu ngundang aku, kalian bisa lihat di sini ya, linknya udah ada di sini. Nonton ya. Apa kabar nih Mbak Maul? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Maul ini berarti semester 7 ya? Iya, semester 7. Oke. Nah, Mbak Maul, sebelum kita mulai nih, kita tak undang podcast ya. Kita mau ngebahas tentang percaya diri. Mbak Maul, ini udah siap atau belum? Wah, siap banget nih Mbak Dewi. Saya tuh excited banget loh diundang sama teman-teman dari podcast Kata Konselor. Sip. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai. Aku mau tanya nih, kira-kira apa sih arti percaya diri buat kamu? Oke, tapi pembahasan kita itu menarik sekali ya Mbak Dewi. Keren gitu loh, karena di zaman sekarang kan katanya itu anak-anak pada generasi strawberry, tapi percaya dirinya kurang. Saya yakin kalau teman-teman itu pasti memiliki rasa percaya diri, namun tingkat dari percaya diri teman-teman pasti berbeda, ya kan ya Mbak? Percaya diri menurut saya nih ya, adalah segala sesuatu yang tentunya dapat kita aplikasikan, dapat kita pamerkan, ataupun bahkan kita suguhkan kepada orang lain, dimana nanti akan menjadi sebuah jati diri dan membentuk kepribadian kita gitu. Baik, Mbak Maul, kenapa sih kok kita harus pede? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali Mbak Dewi, kenapa kita harus pede? Kalau kita pede tentunya Mbak Dewi, pasti yang pertama itu menambah nikmat syukur, ya kan? Kalau yang kedua, kita nggak bakalan insecure dong. Iya. Kalau misalkan Mbak Dewi nih ya, lihat teman-teman Mbak Dewi, itu bisa menyajikan sebuah materi di dalam kelas ya, presentasi gitu, menarik sekali. Kemudian gantian Mbak Dewi, mungkin Mbak Dewi ini percaya dirinya masih di tahap awal. Kira-kira kalau Mbak Dewi melihat teman-temannya bisa menyajikan materi yang luar biasa dengan gestur dan juga penyampaiannya ini sangat luas, kira-kira gimana sikapnya Mbak Dewi? Jelas ya? Jelas kepengen sebetulnya. Pengen kan ya? Nah itu, jadi dengan adanya percaya diri ini tentu kita akan menambah power kita, bahwasanya kita itu nggak bakalan insecure lagi. Nah kita juga nggak bakalan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Percaya diri juga bisa membuat kita, ya udah kita pede, kita yakin sama diri kita kok. Iya, gitu. Terus Mbak Maul ini pasti orangnya pede banget ya? Iya Mbak Dewi, saya emang pede banget gitu. Apa sih Mbak yang kamu rasain kalau misalkan kamu tampil dengan percaya diri di depan teman-teman gimana? Tentunya bangga ya. Soalnya itu misalkan kalau kita ada acara nih ya, saya diberi amanat untuk menjadi seorang ketua panitia. Tentunya saya pasti memberi sebuah sambutan. Nah dari situ, ini sebenarnya agak lucu Mbak Dewi. Saya itu biasanya kalau naik motor sendirian gitu kan ya, saya itu coba ngobrol dengan diri saya sendiri. Gimana sih cara ngasih sambutan? Aku harus gimana ya? Kayak saya mikir gitu. Jadi kalau naik motor itu ya sambil belajar gitu. Jadi kok asik ya. Saya kan emang suka yang pokoknya tentang public speaking gitulah. Saya itu suka banget. Jadi kalau saya merasa percaya diri nih ya tampil di sebuah acara, saya pasti senang. Apalagi kalau misalkan saya melebihi target yang sudah saya tentukan. Wah, saya itu kayak ngerasa, wah aku kok keren banget ya, kayak gitu loh Mbak Dewi. Iya, ngerti. Berarti dibalik Mbak Maul percaya diri juga ternyata latihan. Iya. Di atas motor. Iya, latihan gitu. Kalau misalkan nggak ada tugas ataupun nggak ngapa-ngapain gitu, saya itu sering lihat dari kontennya Instagram siapa ya?
konten selebgram tentang public speaking, jadi MC seperti itu. Biasanya nih ya Mbak, sebelum kita punya rasa percaya diri yang muncul dalam diri kita nih, biasanya kalau misalkan dalam prosesnya tuh ngerasa nggak percaya diri dulu, kayak kita mau masuk kelas atau kemana, karena aku kan kayak sekali nggak mau ya Mbak, Iya. kayak aku kan baru PLP, kadang tuh sebelum masuk kelas tuh gugup dulu, nggak pede dulu, kayak takut walaupun itu ke sekolah gitu, ke anak-anak SMA. Nah tapi itu tuh caranya biar kita menghapus rasa-rasa itu tuh gimana? Oke, belajar. Lagi-lagi belajar kan ya. Karena kalau kita memang nggak mau belajar, nggak mau mencoba, ya lama-kelamaan kita nggak akan bisa mengupgrade diri, gitu kan ya Mbak Dewi. Kalau misalkan Mbak Dewi sebelum PLP nih ya, pasti kan kalau di perkuliahan itu ada presentasi, ya kan, ada pemaparan materi gitu. Nah itu dimulai dari situ aja Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi di kelas, misalkan kan ya, pemaparan materi, presentasi, sikap Mbak Dewi gimana? Cemas dulu, gugup dulu gitu juga? Iya, sama gitu. Tapi sebelum penyampaian materi ataupun presentasi itu, Mbak Dewi pasti belajar lagi nggak? Belajar. Jadi sebelum mulai, sebelum masuk kelas, sebelum presentasi itu pasti kayak baca itu selalu dilakuin. Baca aja apa dengan cara penyampaiannya. Itu juga. Cara penyampaian juga. juga. Nah itu ya sudah bagus Mbak Dewi. Berarti kan itu tinggal ditingkatkan ya teman-teman. Itu tinggal ditingkatkan, berarti Mbak Dewi mengaplikasikannya lagi di PLP saat ini. Tuh, menurut saya sudah bagus kok kalau itu mencoba dan juga belajar terus. Jadi caranya kita harus belajar lagi. Iya, belajar itu kan nomor satu. Terus ini Mbak Maul sendiri, ada nggak sih pengalaman apapun yang pernah ngebuat rasa pedenya hilang? Walaupun kita lihat Mbak Maul nih kayak pede banget, tapi aku mau tanya, pernah nggak sih pedenya itu hilang? Pernah. Itu kejadian waktu di kelas juga Mbak Dewi. Iya, waktu itu ada penyampaian materi ya, pembagian kelompok, terus saya penyampaian materi. Kebetulan materi yang saya buat itu bagus, tapi saya nggak belajar tentang materi itu, sehingga saat penyampaian materi itu saya ngerasa saya itu gagal gitu loh. Ada pertanyaan-pertanyaan juga saya tidak bisa jawab. Nah dari situ percaya diri saya hilang. Ya, saya ngerasa gagal banget gitu loh Mbak Dewi. Ternyata saya tidak bisa mencapai target yang sudah saya tentukan. Itu saya ngerasa sangat berdosa gitu. Ya soalnya saya nggak bisa. Setiap apapun kegiatan pasti saya selalu menargetkan diri saya. Terus gitu. Oke. Terus kalau menurutnya Mbak Maul lagi ini, soal menurutnya Mbak Maul, Iya. alasan orang nggak pede itu kalau misalkan menurutnya Mbak Maul itu apa? Yang pertama, ini mungkin berbalik dengan pertanyaan yang tadi ya. Kurangnya rasa bersyukur. Terus yang kedua, sering melihat kelebihan orang lain. Seperti tadi Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi misalkan diberi amanah untuk menjadi seorang MC nih ya. Padahal teman Mbak Dewi itu ahli di bagian MC. Kira-kira Mbak Dewi menerima jobdesk tersebut nggak? Wah, agak bingung ya sebenarnya. Sebenarnya mau, tapi kalau misalkan ada dia pasti. Kenapa harus saya? Gitu. Iya, kalau dia harus saya. Nah itu salah satu penyakitnya Mbak Dewi. Sering melihat kelebihan orang lain. Kita nggak mau berusaha, nggak mau belajar. Jadinya ya udah kita stuck di zona kita aja gitu. Jadi alasannya karena aku selalu melihat dia bisa, Iya. apa kok harus aku. Coba sekarang mindsetnya diubah. Kenapa saya tidak bisa, padahal teman saya memiliki kelebihan gitu kan ya? Kenapa saya nggak bisa, padahal temenku bisa? Nah, saya harus bisa dan saya harus lebih daripada teman saya gitu kan? Oke. Sip. Terus Mbak Maul sendiri ini ada latihan khusus nggak buat memperlancar PD-nya ini? Ada, seperti yang saya katakan tadi ya Mbak Dewi. Saya itu biasanya kalau sendirian, entah itu naik motor ataupun apapun ya, pasti saya belajar jadi MC, belajar
jadi selebgram gitu kan, nge-review produk-produk gitu, terus atau enggak ya belajar ngasih sambutan gitu, karena saya memang dasarnya suka dengan public speaking dan saya merasa jika saya bisa menargetkan diri saya pasti saya percaya diri. Nah di situ nanti akan timbul sebuah kebahagiaan yang nantinya akan menggoncangkan saya lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Seperti itu. Mbak Dewi sendiri kalau di rumah gitu misalkan atau enggak pada saat akan ada kegiatan gitu ya, Mbak Dewi ada prepare enggak? Kalau prepare itu pasti ada ya. Ada ya. Ini prepare-nya yang apa dulu? Kalau misalkan ya tadi jadi MC atau enggak jadi ketua panitia di sebuah kegiatan gitu. Pernah sebenarnya. Cuma kayak udah prepare pun udah bete nih di rumah. Latihan juga udah bete. Tapi waktu ketemu langsung itu agak menciut gitu ya. Terus omongan juga jadi sedikit belibet ya. Awalnya enggak, aduh ya ampun. Biasanya itu kalau kita kalau lagi ketemu banyak orang gitu kan ya pasti banyak kata yang diucapkan gitu kan ya, itu yang nambah nggak pede gitu. Nah ya tadi berarti kita harus belajar coba belajar lagi gitu Mbak Dewi. Gitu. Kalau teman-teman di rumah nih ya, kira-kira teman-teman pede nggak kalau tampil di depan umum? Coba dong komen di bawah ya. Ini ngomongin tentang percaya diri. Biasanya kan kalau misalkan kita bisa ngeliat di mana ya, di sosial media lah ya, kayak banyak orang-orang yang pede tapi jatuhnya tuh malah kepedean, kayak over gitu. Itu kalau misalkan menurut Mbak Mao, baik apa enggak? Tentunya nggak baik dong Mbak Dewi, ya kan? Karena tingkat kepercayaan diri orang itu kan harus pada standarnya ya, nggak boleh terlalu tinggi, harus sesuai dengan takarannya aja. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu kan memang nggak baik, bener nggak? Bener Ya, gitu Mbak Dewi. Jadi kita pede itu harus sesuai takarannya, biar nggak dipandang apa kalau istilahnya zaman sekarang? So asik, malah jadinya itu nanti apa ya, kayak orang-orang itu mandang kita kalau terlalu pede nggak jelas gitu loh. Iya, benar sekali. Kalau dari Mbak Dewi sendiri nih ya, kepercayaan diri Mbak Dewi gimana? Sudah cukup? Apa perlu ditingkatkan? Kalau rasa percaya diri dari aku sendiri ya Mbak, itu masih perlu ditingkatkan. Soalnya kan seperti yang tadi tak jelaskan, itu kan pas PLP ya terutama ini yang kerasanya, itu kan kita kayak dituntut buat masuk kelas ngajar anak-anak. Itu tuh ya gitu, sebelum masuk kelas pasti ada rasa nggak percaya diri, kayak masih takut walaupun anak-anak yang mendengarkan, tapi kan kita di kelas jadi pusat perhatian. Seperti itu. Nah itu tuh kadang yang ngebuat kita yang ngebuat aku tuh takut kayak gitu. Memang perlu ditingkatkan ya Mbak Dewi. Tapi pas dijalanin ya ternyata bisa-bisa aja, kayak cuman takutnya nih sebelum masuk kelas, pas udah masuk kelas udah presentasi ya udah aman-aman aja gitu. Mantap banget kalau gitu. Oke, kayak gitu. Kok Mbak mau? Ya tadi kalau saya kan memang saya suka mengeksplor diri saya ya, maksudnya itu kalau saya mau gini mau melakukan apapun pasti saya pede. Tapi ya tadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang memiliki banyak prestasi kan ya, terus jago public speaking, saya juga merasa insecure gitu. Karena ya tadi merasa ingin bisa, ingin karena seperti beliau-beliau gitu kan ya. Kalau kata Mbak mau nih, kalau dia bisa kenapa aku tidak? Iya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ya Kak ya, ini jadi pertanyaan yang terakhir di podcast kali ini. Ada nggak sih dari Mbak Mao tips biar kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita? Kayak buat aku juga ini kayaknya. Aduh, gimana ya? Kalau tips meningkatkan percaya diri itu sebenarnya kan kita satu belajar, dua coba, tiga tingkatkan. Udah itu aja. Belajar, coba tingkatkan. Kalau kita sudah belajar mandiri tadi ya Mbak Dewi, terus kita coba di sebuah acara gitu kan ya. Nah, pasti akan merasa bangga kan diri kita. Kemudian akan timbul sebuah
gairah ataupun semangat yang lebih membara agar kita mau belajar lagi, sehingga kepercayaan diri kita lama-kelamaan akan meningkat gitu. Gitu teman-teman. Nah, dari pembahasan yang udah kita bahas banyak di episode ini, di podcast kali ini, percaya diri itu perlu, percaya diri itu penting karena bisa membuat kita merasa kayak kita juga dipandang bisa juga ya Mbak ya. Jadi kita bisa dianggap sanggup sama yang lain seperti itu. Terus juga tadi Mbak Maul menyampaikan ada 3 kata tips buat membangun rasa percaya diri yang sedang lemah ini, yaitu belajar, lakukan, dan tingkatkan. Nah, lakukan itu emang jelas ya, kita harus melakukan. Terus tingkatkan juga, ya kita harus meningkatkan apa yang kita sudah coba. Iya, soalnya kalau misalkan kita banyak latihan, otomatis kan menambah jam terbang kita ya. Kalau misalkan ada acara-acara apapun itu kan bisa menambah pengalaman kita. Terus kalau misalnya kita banyak pengalaman, pasti otomatis kan apa yang kita pikirkan itu bisa tersampaikan dengan jelas seperti itu. Mbak Maul, mungkin ya sebelum podcastnya selesai, ada nggak nih kata-kata yang ingin disampaikan sama Mbak Maul tentang podcast kali ini? Saya ada satu quotes Mbak Dewi. Percaya dirilah dengan kelebihan dan kekuranganmu, jangan biarkan orang lain menenggelamkan dirimu. Asik, terus. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton episode podcast kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel YouTube ini agar kalian bisa terus mengikuti podcast-podcast yang akan hadir selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.